Kehidupan sistem politik dan pemerintahan Kerajaan Sriwijaya. Dalam catatan sejarah Indonesia, Kerajaan Sriwijaya merupakan kerajaan terbesar pertama yang memiliki pengaruh kuat di Asia Tenggara. Sriwijaya menguasai dan mengontrol seluruh jalur perdagangan di Asia Tenggara, baik yang melalui Selat Sunda, Malaka, Karimata, dan Tanah Gentingkra. Di samping itu, Sriwijaya juga berhasil menguasai daerah Indonesia sebelah barat, semenanjung Melayu, dan bagian selatan Filipina. Oleh karena itu, Sriwijaya disebut juga Kerajaan Telasokrasi, yakni kerajaan yang berhasil menguasai pulau-pulau di sekitarnya. Kebesaran Sriwijaya seperti yang pernah diceritakan para penulis Arab dan China itu tak pernah lengkap dan utuh. Raja-raja yang pernah memerintah di sana hanya diketahui 3 nama saja. Sementara itu, bukti-bukti sejarah menunjukkan kerajaan Sriwijaya berusia cukup panjang, sejak abad ke-7 hingga abad ke-14. Ketiga nama raja itu ialah Raja Dapuntahiang, Raja Balaputradewa, dan Raja Sanggrama Wijaya Tunggawarman. Raja-raja yang pernah memerintah di sana hanya diketahui 3 nama saja. Sementara itu, bukti-bukti sejarah menunjukkan kerajaan Sriwijaya berusia cukup panjang, sejak abad ke-7 hingga abad ke-14. Ketiga nama raja itu ialah Raja Dapuntahiang, Raja Balaputradewa, dan Raja Sanggrama Wijaya Tunggawarman. Setelah itu, nama Sriwijaya tenggelam. Selanjutnya, penjelasan mengenai Sriwijaya diperoleh dari sumber yang berasal dari tahun 1477. Penjelasan itu menerangkan bahwa Raja Majapahit mengirimkan tentaranya untuk menaklukkan raja-raja Sumatera yang memberontak terhadap kekuasaan Majapahit. Salah satu di antaranya ialah Raja Sriwijaya. Dengan ditaklukannya kerajaan Sriwijaya oleh Majapahit, maka berakhirlah riwayat kerajaan itu. Raja-raja yang berhasil diketahui pernah memerintah kerajaan Sriwijaya diantaranya sebagai berikut. Raja Dapuntahiang. Berita mengenai raja ini diketahui melalui prasasti Kedukan Bukit, yaitu tahun 683. Pada masa pemerintahannya, Raja Dapuntahiang telah berhasil memperluas wilayah kekuasaannya sampai ke wilayah Jambi, yaitu dengan menduduki daerah Minangatamuan. Daerah ini memiliki arti yang sangat strategis dalam bidang perekonomian, karena daerah ini dekat dengan jalur perhubungan pelayaran perdagangan di Selat Malaka. Sejak awal pemerintahannya, Raja Dapuntahiang telah mencita-citakan agar kerajaan Sriwijaya menjadi kerajaan maritim. Raja Balaputradewa. Pada awalnya, Raja Balaputradewa adalah raja dari kerajaan Shailendra di Jawa Tengah. Ketika terjadi perang saudara di kerajaan Shailendra antara Balaputradewa dan Pramodawardhani, kakaknya yang dibantu oleh Rakai Pikatan, dinasti Sanjaya, Balaputradewa mengalami kekalahan. Akibat kekalahan itu, Raja Balaputradewa lari ke Sriwijaya. Di kerajaan Sriwijaya yang berkuasa saat itu adalah Raja Darmasetru, kakek dari Raja Balaputradewa, yang tidak memiliki keturunan. Sehingga kedatangan Raja Balaputradewa di kerajaan Sriwijaya disambut dengan baik. Kemudian, ia diangkat menjadi raja. Pada masa pemerintahan Raja Balaputradewa, kerajaan Sriwijaya berkembang semakin pesat. Raja Balaputradewa meningkatkan kegiatan pelayaran dan perdagangan rakyat Sriwijaya. Di samping itu, Raja Balaputradewa menjalin hubungan dengan kerajaan-kerajaan yang berada di luar wilayah Indonesia, terutama dengan kerajaan-kerajaan yang berada di India, seperti Kerajaan Benggala, Nalada, maupun Kerajaan Kola. Bahkan pada masa pemerintahannya, kerajaan Sriwijaya menjadi pusat perdagangan dan penyebaran agama Buddha di Asia Tenggara. Raja Sanggrama Wijaya Tunggawarman. Pada masa pemerintahannya,
Kerajaan Sriwijaya mendapat ancaman dari Kerajaan Chola. Di bawah pemerintahan Raja Rajendra Chola, Kerajaan Chola melakukan serangan dan berhasil merebut Kerajaan Sriwijaya. Raja Sriwijaya yang bernama Sanggrama Wijaya Tunggawarman berhasil ditawan. Namun pada masa pemerintahan Raja Kulutungga di Kerajaan Chola, Raja Sanggrama Wijaya Tunggawarman dibebaskan kembali. Dan inilah nama raja-raja dari Kerajaan Sriwijaya yang tercatat dalam beberapa catatan dari luar negeri maupun dari dalam negeri. Raja Sri Indrawarman, terdapat dalam berita Cina tahun 724 Masehi. Raja Rudrawikrama, terdapat dalam berita Cina tahun 728 Masehi. Raja Wisnu, terdapat dalam prasasti Ligor tahun 775 Masehi. Raja Maharaja, terdapat dalam berita Arab tahun 851 Masehi. Raja Sri Udayaditya Warman, terdapat dalam berita Cina tahun 960 Masehi. Raja Sri Udayaditya, terdapat dalam berita Cina tahun 962 Masehi. Raja Sri Sudamani Warmadewa, terdapat dalam prasasti Leiden tahun 1044 Masehi. Raja Marawijaya Tunggawarman, terdapat dalam prasasti Leiden tahun 1044 Masehi. Dengan segala kerendahan hati, jika ada perbedaan versi mohon dimaafkan. Baiknya ini dijadikan bahan rujukan sehingga kita bisa mengambil hikmah dari kisah ini. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kita semua.